Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman sekalian. Nama saya Habibullah Hasbullah. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya merangkum ada 6 cabang ilmu sosial yang memiliki hubungan dengan ilmu politik. Sebetulnya untuk ilmu sosial itu ada banyak yang saling berkaitan dengan ilmu politik, tapi pada kali ini saya akan merangkum hubungan ilmu politik itu dengan 6 ilmu sosial. Yang pertama yaitu ilmu sosiologi, dan yang kedua yaitu ilmu antropologi, ketiga ilmu hukum, keempat ilmu geografi, kelima ilmu ekonomi, dan yang terakhir itu ilmu psikologi sosial. Oke, next kita lanjut ke yang pertama yaitu ilmu sosiologi. Ilmu politik berhubungan erat sekali dengan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan mempengaruhi keputusan kebijaksanaan dalam ilmu politik. Jadi pada ilmu sosiologi ini sangat sekali berkaitan dengan ilmu politik. Bagaimana kajian dari ilmu politik ini, atau bisa kita bilang dari pemerintah itu sendiri, dalam mengambil keputusan, dalam pembuatan kebijakan, pasti akan melakukan penerapan terhadap kondisi sosial dalam politik. Kondisi sosial yang bagaimana? Yaitu kondisi sosial pada masyarakat itu sendiri. Saya mempunyai contoh hubungan dari ilmu sosiologi dengan ilmu politik. Seperti dari ilmu sosiologi itu interaksi sosial. Dalam sosiologi, interaksi sosial yang memiliki arti di mana interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan kelompok dan kelompok, maupun individu dan individu. Jadi yang saya maksud di sini, sosiologi berperan penting dalam politik, di mana dalam ranah politik, khususnya dalam pemerintahan, pejabat-pejabat politik yang melakukan rapat demi mengambil sebuah kebijakan, keputusan, pasti mereka melakukan yang namanya interaksi sosial. Dimana yang terjadi pada saat itu adalah interaksi sosial, yaitu hubungan dari individu dengan kelompok dalam acara rapat. Tidak mungkin jika seorang individu berbicara sendiri tanpa adanya timbal balik. Itu tidak dapat dikatakan sebuah interaksi sosial. Maka hubungan politik dalam sosiologi ada di interaksi sosial, salah satu contohnya. Oke, kemudian lanjut yang kedua ada ilmu antropologi. Antropologi mempelajari pengertian dari teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola-pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan mengenai struktur sosial pada masyarakat. Nah, pada ilmu antropologi ini mengenai pembahasan soal budaya dalam masyarakat maupun karakter, di mana politik melakukan pendekatan kepada masyarakat terkait aspek-aspek kebudayaan. Kita juga mengerti dan tahu kalau di Indonesia banyak sekali kebudayaan. Maka dari itu, dalam untuk mencapai ilmu politik,
perlu pendekatan-pendekatan kebudayaan melalui ilmu antropologi. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu ilmu hukum. Ilmu politik dan ilmu hukum saling terkait karena hukum adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam proses politik. Ilmu politik mempelajari bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan berdampak pada masyarakat. Sementara ilmu hukum mempelajari aspek hukum yang terkait dengan politik. Jadi politik itu akan langgeng jika hukum dilaksanakan secara konsisten. Jadi antara hukum dan politik itu sangat konsisten sekali, hubungannya sangat erat. Dimana kita mengenal istilah hukum pasti adalah istilah politik. Hukum memuat beberapa peradilan dalam ketatanegaraan negara dan menegakkan suatu permasalahan yang seadilnya. Dan kita lanjut yang keempat, itu ilmu geografi. Ilmu politik dan ilmu geografi saling terkait dalam mempelajari aspek lingkungan alam yang berdampak pada kehidupan politik. Ilmu politik mempelajari bagaimana kebijakan lingkungan dibuat dan berdampak pada masyarakat. Sementara ilmu bumi sosial atau ilmu geografi mempelajari aspek lingkungan yang terkait dengan politik. Jadi di sini secara geografi itu menyangkut soal wilayah, baik itu wilayah dataran rendah maupun dataran tinggi. Kita asumsikan contoh seperti ini. Penjajahan oleh Belanda datang ke Indonesia itu semestinya bukan tentang sebatas penjajahan mengenai kekuasaan. Akan tetapi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu bermula dari Indonesia yang memiliki letak geografi dan wilayah yang sangat-sangat dominan, yang memiliki iklim tropis dan mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Dari aspek geografi sangat menguntungkan sehingga para penjajah datang ke Indonesia. Disclaimer terlebih dahulu, sebenarnya penjajah dari luar itu datang ke Indonesia bukan karena kekuasaan atau yang lainnya itu, melainkan hanya berdagang dan merampas sumber daya yang ada di Indonesia karena letak geografi yang sangat-sangat bagus. Oke, kita lanjut dengan kelima, ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ilmu ekonomi, di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Seorang sarjana politik misalnya dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna memperoleh tujuan politis tertentu, khususnya yang menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi. Jadi hubungan antara politik dan ekonomi ini sangat-sangat erat juga, di mana kondisi politik tidak menentukan kondisi ekonomi. Jadi saya mempunyai beberapa contoh di mana suatu negara jika kondisi politiknya stabil, maka kondisi ekonominya juga stabil. Namun demikian juga jika kondisi politik dari suatu negara itu tidak stabil, maka kondisi ekonomi juga akan terganggu dan ikut tidak stabil. Kita anggap contoh saja pada kondisi politik Indonesia pada masa runtuhnya Orde Baru tahun 98, di mana kondisi politik Indonesia saat itu terjadi kudeta terhadap presiden, di mana juga mempengaruhi kondisi ekonomi. Apa itu yang mempengaruhi kondisi ekonomi? Kondisi ekonomi yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut yaitu terjadinya krisis moneter. Dalam ekonomi, krisis moneter itu adalah krisis oleh pihak bank, di mana pihak bank yang gagal mengatur keuangan negara, yang memberikan kredit lebih kepada negara sehingga terjadinya inflasi. Ini merupakan suatu hubungan yang erat sekali antara ekonomi dan politik, yang membuat ekonomi menurun itu juga terpengaruh oleh politik. Kemudian yang terakhir ada ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi-segi ekstern, lingkungan sosial, fisik,
peristiwa-peristiwa, gerakan-gerakan massa, maupun dari segi intern, kesehatan fisik, perorangan, semangat, dan emosi. Dengan demikian, psikologi sosial mempengaruhi suatu hasil keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan dengan memperhatikan sikap dan tindakan sosial masyarakat yang melahirkan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik suatu pemerintahan. Jadi di sini saya bisa berpendapat bahwa psikologi sosial adalah upaya di mana dalam dunia politik seorang demi mencapai namanya kekuasaan pasti memerlukan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu psikologi hadir untuk mempengaruhi orang lain. Psikologi sosial ini merupakan sebuah kajian ilmu di mana ilmu-ilmu yang mempelajari soal kejiwaan secara individu. Berbeda halnya dengan sosiologi yang kajiannya itu lebih ke masyarakat, sedangkan psikologi ini kajiannya itu lebih kepada individu, bagaimana seorang yang mempengaruhi psikologi seorang lain untuk berpihak serta mendukung demi tercapainya kekuasaan dalam politik. Oke, udah, thank you. Jadi gini teman-teman, terhadap paparan materi yang telah saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang masih kurang, jadi saya mohon maaf terhadap kesalahan-kesalahannya. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.